Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada seluruh siswa yang hari ini bisa bergabung di room Zoom kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama mengikuti pembelajaran hari ini. Selawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, baik, Nak, saya share dulu PPT-nya. Bisa dengar jelas ya suara saya ya? Bisa, Mem. Bisa dilihat PPT-nya? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Saya. Ya, minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan warga negara dan tentang wilayah kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar siswa mampu menjelaskan bagaimana kemerdekaan beragama di Indonesia, serta bagaimana pemerintah menjamin kemerdekaan beragama berkepercayaan di Indonesia. Dan kita akan membahas dasar-dasar hukumnya nanti di dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Kita sebelumnya akan membahas tentang pengertian agama. Nah, agama itu sendiri adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan serta kepercayaan dan peribadatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sebagai warga negara dituntut untuk bisa memilih suatu agama yang diyakini ataupun yang sudah menjadi pedoman ataupun yang sudah menjadi aturan hukum yang jelas di Indonesia. Nah, nanti kita akan bahas berapa agama yang sudah dibahas di ataupun yang sudah diatur di Indonesia dan kepercayaan-kepercayaan apa saja yang ada di Indonesia. Seperti itu ya, Nak ya. Jadi agama ini memang sangat penting, Nak, menjadi pedoman di ini kehidupan kita. Jadi tujuannya adalah agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Baik itu di tengah-tengah keluarga, dengan teman, sepermainan kita, dengan orang yang lebih tua, di masyarakat, serta nantinya adalah pedoman hidup yang tujuannya bisa menjadi warga negara yang baik di negara kita sendiri. Nah, pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Jadi, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia itu bebas memilih ataupun melaksanakan ajaran agamanya, baik menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa. Jadi, kita meyakini sebuah agama itu tidak harus ada paksaan, ya. Tapi yang namanya kita manusia yang lahir dari rahim ibu, tentunya kita mengikuti kepercayaan dari orang tua gitu ya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Kemerdekaan beragama juga muncul dikarenakan sebuah prinsip. Jadi tidak ada tuntutan yang mengandung paksaan pada penganutnya tadi ya. Maka banyak juga kita lihat di luar sana orang-orang yang tidak meyakini agama, ya kan? Kepercayaan itu kita sebut sebagai apa? Ya, ateis ya, karena tidak memiliki agama. Nah, tapi nanti di Indonesia ini harus kita sebagai warga negara yang baik harus memilih salah satu agama yang kita yakini dan kita percayai. Nah, jadi agama itu sendiri sudah tertuang ataupun sudah ada diatur di dalam undang-undang ya kan, Undang-Undang 1945 ya, karena
yaitu diatur lagi di dalam undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965, yang mana undang-undang ini adalah undang-undang tentang pencegahan dan penyalahgunaan ataupun penodaan agama. Nah, jadi agama yang diatur di dalam undang-undang tersebut adalah agama yang pertama Islam, ya karena Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Katolik, dan Konghucu. Nah, itu dia ya. Ada 6 agama yang yang sudah diatur di dalam undang-undang kita. Ya. Selanjutnya adalah dasar hukum kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia juga sudah diatur jelas dalam undang-undang dasar kita, Undang-Undang tahun 1945, yaitu dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 serta pasal 28E ayat 1 dan 2. Yang mana bunyinya adalah setiap orang itu berhak untuk meyakini sebuah agama ataupun berkepercayaan. Jadi bebas memilih agama yang dia yakini. Dan itu dijamin oleh undang-undang serta pemerintah, ya. Jadi mau pilih agama yang manapun, semuanya sudah ada aturannya. Seperti itu dia. Selanjutnya adalah alinea ketiga juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah mengaturnya. Ya kan? Apa bunyinya? Yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, juga. Jadi bagi negara yang merdeka, dia berhak memilih ataupun dia harus menjamin tiap-tiap warga negaranya untuk bisa memilih agama yang dia yakini, gitu ya, Nak. Karena sejatinya setiap warga negara yang dia benar-benar menjalankan perintah agamanya, karena semua agama tidak ada yang yang tidak mengajarkan tentang kebaikan. Jadi tujuan pemerintah adalah ketika setiap warga negara memilih atau meyakini agama yang dia percayai, seperti itu yang dia yakini, otomatis maka negara itu akan berjalan dengan baik juga kalau warga negaranya itu menjalankan agamanya sesuai yang diajarkan dalam agama. Karena setiap agama sejatinya karena tidak ada yang mengajarkan untuk berbuat kejahatan seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana kedudukan penganut kepercayaan di Indonesia? Nah, kita tahu bahwa selain agama-agama yang 6 tadi ya kan, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, ya kan, Kristen Protestan, Konghucu, di Indonesia ini juga banyak aliran-aliran kepercayaan di Indonesia yang diyakini. Itu biasanya banyak dari setiap daerah. Seperti di Sumatera Utara ada aliran kepercayaan Termalim. Pernah dengar ya? Pernah dengar nggak, Nak? Belum ya? Ya. Lantas bagaimana kedudukannya? Apakah pemerintah tidak menjamin hak dasar hukumnya? Nah, kita lihat. Nah, jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2017, berarti baru ini ya, terbilang baru, tentang permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama. Jadi Mahkamah Konstitusi itu pernah memberikan keputusan bahwa di kolom KTP kita, Nak, kolom agamanya itu boleh dikosongkan. Itu dia. Baik dalam KTP maupun kartu tanda penduduk. Nah, itu dia. Berarti itu kedudukannya sudah dijamin juga dasar hukumnya, langsung dari Mahkamah Konstitusi. Dan ini mulai berlaku di tahun 2017. Berarti sebelumnya tidak boleh ya. Berarti sebelumnya bagi orang-orang yang meyakini kepercayaan, nah itu dia harus secara administrasinya dia wajib memilih 6 agama itu tadi. Mau dia tidak percaya misalnya dengan Islam, agama dia Islam, Katolik, Hindu, Buddha, dia wajib memilih. Nah, di tahun 2017 barulah
dibolehkan bagi penganut kepercayaan untuk bisa menuliskan. Jadi dikosongkan di KTP dan menuliskan kepercayaan yang ia anut. Seperti itu dia. Jadi pahami ya? Nah, jadi ada beberapa agama lokal ataupun kepercayaan di Indonesia. Nah, ini tadi bisa dilihat di daftar ini. Nah, Parmalim di Sumatera Utara, supaya sebagai tambahan pengetahuan bagi kita semua. Ada Sunda, Wiwitan, ya kan, namanya Kanekes, ya, Banten. Agama Jawa Sunda, itu daerah dari Jawa Barat. Itu dia ya, bisa dilihat ya. Kalau di Bali banyak lebih sering penganutnya Hindu ya, Hindu Bali. Jadi ada kalau biasanya secara umum kan Hindu, tapi kalau di agama lokal Bali banyak yang menganut Hindu Bali, Hindu Dharma, gitu ya. Wetu Telu, Marapu, seperti itu dia. Nah, nanti bisa dilihat lagi, sudah saya upload di psikologi untuk dibaca. Nah, selanjutnya adalah agama itu ternyata bisa mengatur segala lini kehidupan gitu kan ya. Jadi dia diatur dalam 2 dimensi kehidupan. Dimensi yang pertama itu kita sebut dengan dimensi vertikal. Yang kedua adalah dimensi horizontal. Itu dia ya. Nah, untuk dimensi vertikal, agama itu bisa mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Ya. Jadi ini lebih kepada peribadatan kita ya, ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Seperti sholat, berpuasa, seperti itu ya nak ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian bisa mengajarkan pada para pemeluknya agar selalu taat pada Tuhan. Sementara pada dimensi horizontal, manusia itu harus mengatur hubungan antar makhluk ciptaan Tuhan. Berarti antara kita sesama manusia terhadap hewan maupun tumbuhan. Yang pastinya seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, nak ya. Harus bersikap baik. Kemudian ini secara umumnya. Kemudian harus mengajarkan agar manusia itu selalu berbuat baik pada orang lain, ya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa tidak ada agama manapun yang mengajarkan kejahatan. Pastinya ada nilai-nilai kebajikan di setiap agama yang diatur ya, karena jadi haklah setiap warga negara itu memilih agama yang dia yakini dan dia percayai. Nah, kalau kita di sini kan tentunya karena kita semuanya beragama Islam, ya kan, kita harus benar-benar menjalankan sesuai syariat Islam ya, karena aturan-aturan dalam Islam, sholat, berpuasa, ya kan, sholat 5 waktu, seperti itu dia ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, dipahami ya nak ya? Bisa, Mem. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, adapun fungsi agama itu adalah sebagai pedoman hidup kita, mengatur hubungan antar manusia, mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan, ya kan, sebagai sarana penentram hati, ya kan. Dengan agama kita tentram kan? Biasanya kalau kita punya masalah, terus kita sholat, kita merasa tentram tidak? Halo? Iya ya, rasa tentram ya. Ya, Nah, Mem. jadi fungsi agama itu seperti itu dan memberikan identitas. Nah, ini dia kaitannya dengan kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi ada identitas ataupun tanda pengenal kita bahwa si A, oh dari asal dari sini agamanya ini, seperti itu dia. Iya nak ya. Jadi ada 5 fungsi agama. Dia. Selanjutnya adalah jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia itu tadi ya dijamin dalam pasal 28E ya kan, ayat 1, 28E ayat 2 dan 28I ayat 1. Bahwasanya bunyinya adalah setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Jadi memilih pendidikan, pengajaran, pekerjaan, nah itu balik lagi, itu diserahkan kepada setiap warga negara untuk kebebasannya dalam menggunakan hak suaranya untuk memilih
kepercayaan yang dianutnya. Nah, selanjutnya adalah setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Nah, kalau kita lihat dalam pasal 28E ini, nah di sini adalah dasar hukum dari seseorang yang menganut kepercayaannya karena kebebasan dalam meyakini kepercayaan. Nah, makanya itulah menjadi dasar juga dari Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan tersebut, putusan yang kita bahas di sebelumnya tadi. Selanjutnya adalah hak untuk hidup, ya kan? Hak untuk tidak disiksa, ya kan? Hak untuk merdeka. Merdeka itu bukan hanya fisiknya saja, tapi pikiran dan hatinya. Hak beragama. Nah, ini dia, hak beragama dan hak untuk tidak diperbudak dan seterusnya, bisa dibaca nanti. Ini merupakan landasan hukum juga dalam pasal 28I ayat 1 tadi, dalam Undang-Undang 1945. Ya, nah, selanjutnya bagaimana sebenarnya agama itu bisa mewujudkan pelaksananya undang-undang tersebut? Jadi yang paling penting adalah harus adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dianut oleh warga negara. Jadi pemerintah itu harus memberikan perlakuan yang sama, tidak membeda-bedakan terhadap agama manapun yang dianut oleh warga negaranya. Ya. Jadi tiap pemeluk agama juga mempunyai kewajiban yang sama, hak yang sama, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Ya. Jadi misal ada seseorang yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menjadi perwakilan di dewan misalnya ya, DPR, MPR. Nah, itu hak pemerintah untuk memberikan. Jadi tidak bisa dilihat dari si A itu agamanya A, B, C, D. Jadi nggak bisa gitu. Jadi tidak ada, semua perlakuan itu sama. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap pemeluk agama dengan agamanya itu. Jadi kebebasan yang otonom itu artinya otonom itu dia punya kebebasan yang sendiri, pribadinya. Ya kan? Karena sejatinya walaupun sudah diatur secara administrasi, tapi prakteknya tentu diserahkan lagi kepada warga negara ya, karena ada tidak kalian lihat sanksi bagi pelanggar yang tidak melakukan kewajibannya untuk kewajiban beragamanya. Contoh misalnya dia tidak melakukan sholat 5 waktu, ada nggak sanksinya? Nggak ada ya? Iya, iya. Jadi sanksinya itu terhadap pelanggaran norma agama, dan sanksinya itu dia tidak tegas. Nah, karena apa? Dia dikatakan tidak tegas bukan berarti kita bisa suka hati meninggalkan aturan-aturan agama, tapi dia tidak sanksinya itu tidak kita dapatkan di dunia tapi di akhirat, ya. Karena itu tadi balik lagi kepada prinsipnya tadi bahwa katanya agama itu diberikan kebebasan secara otonom bagi setiap pemeluknya, ya kan? Berarti itu hak pribadi dari individunya, walaupun secara administrasi wajib kita memilih agama yang kita yakini dan kepercayaan yang kita yakini tadi, ya. Selanjutnya adalah adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan juga, golongan agama, serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan peribadatan tiap agama. Nah, ini maksudnya bahwa setiap orang yang melakukan ibadah agama itu wajib mendapatkan perlindungan hukum. Pernah mendengar kasus gereja yang dibom? Pernah ya? Di Surabaya ya? Iya, bom bunuh diri. Nah, itu semua orang yang beribadah menurut kepercayaan masing-masing itu wajib dilindungi. Mau di masjid, di gereja, ya, karena untuk orang Buddha, Hindu juga seperti itu. Ya, jadi semuanya memiliki perlindungan yang sama di mata hukum, seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada, Pas Bu. ya? Oh, ada? Silahkan. Siapa namanya? Nadia Trinanda Putri Ritonga, Bu, dari kelas 10 Mendel. Iya. Jadi gini, Bu, saya pernah dengarkan, Bu, kalau agama Konghucu itu agama baru di Indonesia, Bu. Pernah juga mengalami kayak ditolak gitu, Bu. Kan, Bu, jadi kenapa, Bu, agama Konghucu itu jadi bisa diterima gitu, Bu, di Indonesia? Iya. Ya, jadi
pernah juga ya membaca sebuah artikel bahwasanya dulu sebelum penerimaan Konghucu itu banyak warga yang anarkis ya, yang tidak menolak ya, yang tidak welcome gitu ya. Karena apa? Karena banyak sebagai masyarakat berpikiran bahwa Konghucu itu bisa disamakan ataupun dimasukkan dalam agama Buddha sama gitu. Padahal bagi penganutnya itu berbeda seperti itu dia. Dan ternyata banyak penganut agama Konghucu di Indonesia gitu ya. Nah, itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk memasukkan agama Konghucu untuk menjadi agama yang sah di Indonesia. Itu dia. Karena banyaknya ini kan Cina banyak ya. Kalau kita etnis Chinese banyak ya di Indonesia, dan itu ternyata mereka bukan mayoritas itu beragama Buddha. Ternyata banyak yang beragama Konghucu itu tadinya Konghucu itu hanya aliran kepercayaan. Nah, karena banyaknya dari masyarakat yang menganut agama Konghucu itu yang meminta disahkan agama, maka pemerintah tadi menetapkan untuk mensahkan agama Konghucu di Indonesia seperti itu. Nah, selebihnya itu adalah merupakan aliran-aliran kepercayaan. Nah, itu dia, Nak. Jadi semuanya itu ada dasar hukumnya. Jadi pemerintah menetapkan sesuatu itu sesuai kebutuhan pada porsinya. Jadi sesuai dengan porsi dan kebutuhan dari sebuah masyarakat. Kalau dirasa itu memang perlu, penting gitu ya, maka pemerintah akan membuat keputusan-keputusan yang nantinya keputusan tersebut untuk kebutuhan masyarakat itu tadi. Gitu ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Ada lagi, Nak? Saya, Bu, mau bertanya, Bu. Oke, siapa? Nama saya Farul Haji Marpaung dari kelas Dalton, Bu. Iya. Silahkan. Itu kalau tindakan rasis itu, Bu, di negara Indonesia hukumannya sampai berapa tahun gitu, Bu? Oke, nah, kalau masalah hukuman, ya saya tidak membahas terlalu jauh ya, Nak ya. Karena kan saya sendiri bukan yang ahli hukum gitu ya, Nak ya. Tapi untuk rasis itu masuk ke dalam tindak pidana radikalisme, gitu ya. Terorisme, radikalisme gitu ya, masuk ke dalam tindak pidana ancaman negara. Jadi segala perbuatan yang mengancam kedaulatan negara yang bisa membahayakan masyarakatnya, pemerintahnya itu pasti ditindak sesuai hukum yang berlaku, sesuai tindak pidana kriminal yang ada di Indonesia. Tapi untuk masalah aturan hukumnya, mohon maaf, saya juga belum tahu, Nak. Sampai berapa tahun gitu ya. Karena kalau untuk pembunuhan saja, pembunuhan berencana itu pasal 338 KUHP ya kan, kita Undang-Undang Hukum Pidana itu maksimal sampai 15 sampai 20 tahun penjara, dan ancaman maksimalnya itu bisa ancaman hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan yang berencana. Itu yang Umi tahu, yang pernah baca ya di KUHP itu. Tapi untuk jatuhan hukuman maksimal berapa tahun penjara bagi tindak pidana radikalisme, terorisme, itu kalau terorisme bisa juga sampai hukuman mati, eksekusi mati. Nah, tapi saya tidak membahas lebih jauh jatuhan hukuman berapa tahun, gitu ya. Ya, Mi. Makasih ya, Mi. Oke. Ada lagi, Nak? Kalau tidak ada lagi, biar kita lanjut. Karena waktu kita juga. Ada? Oke ya, kita lanjut. Ya, sedikit lagi. Nah, membangun kerukunan umat beragama. Nah, bagaimana sebenarnya kita warga negara untuk bisa membangun kerukunan umat beragama? Jadi kerukunan umat beragama itu merupakan sikap mental umat beragama dalam mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dengan tidak membedakan pangkatnya, kedudukan kita, sosial kita, serta kekayaan maupun agama, agar terciptanya ketentraman dalam masyarakat. Ya. Jadi tujuannya itu agar semuanya damai, Nak. Karena kita sering melihat ya konflik agama ya, karena itu di daerah Ambon seperti itu ya, agama Islam dengan Nasrani saling jontok-jontokan seperti itu dia.
Jadi sebenarnya yang diinginkan pemerintah adalah semua warga negaranya itu bisa hidup rukun, bisa hidup damai, ya, tidak saling bersinggungan satu sama lain. Iya, Nak, ya. Nah, jadi bentuk kerukunan itu disebut dengan tri kerukunan umat beragama namanya. Jadi ada 3 ataupun tri kerukunan umat beragama ini artinya ada 3 cara bagaimana seseorang bisa rukun, bisa saling berdamai dalam menjalankan agamanya. Yang pertama adalah kerukunan internal umat seagama. Jadi adanya kesepahaman, satuan untuk melakukan amalan-amalan dan ajaran agama yang dipeluk dan dengan tersebut bisa menghormati segala perbedaan yang ada, ya, baik perbedaan cara beribadah, ya, karena perbedaan dalam semuanya perayaan-perayaan agama masing-masing untuk saling menghormati, itu dia, ya. Jadi sebenarnya kita di toleransi beragama itu kita bisa untuk saling menghormati dan menghargai masing-masing agama, itu ya. Yang penting apa? Tidak mengganggu dalam peribadatan. Jadi kalau untuk kita bisa menghargai, menghormati itu boleh dalam agama manapun, tetapi masalah ibadahnya saja, ya. Ya, ibadah itu yang itu lebih kepada personal kita, itu dia, nah, yang tidak boleh dicampuri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Jadi kita itu harus bisa menjaga hubungan baik antar umat beragama agar tidak menimbulkan fanatisme. Nah, ini yang ditakutkan oleh pemerintah. Jadi seperti misalnya ada teroris yang mengatasnamakan agama ataupun kita sebut misalnya dengan fanatis, itu yang pemerintah itu takutkan. Jadi karena setiap agama itu kan tidak ada yang mengajarkan kejahatan tadi, ya, saya katakan, ya. Jadi ditakutkan pemerintah seorang warga negara itu dia bisa melakukan tindak fanatisme dengan membuat kerusakan di negaranya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintahnya. Jadi dalam hal ini, dalam kehidupan beragama, masyarakat itu tidak lepas dari aturan pemerintah. Itu dia. Baik aturan yang setempat, aturan dari pusat, daerah, ataupun lokal tempat kita tinggal, yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Jadi masyarakat itu juga tidak boleh hanya menaati aturan agamanya saja, tapi juga harus taat pada hukum pemerintah yang berlaku. Kan banyak, ya, kita lihat individu-individu di luar sana yang hanya tunduk terhadap aturan agama. Padahal jika kita paham, jika seseorang itu menaati agamanya, maka dia tidak akan juga tidak akan melakukan anarkis. Artinya dia akan baik juga terhadap negaranya. Itu akan sejalan. Itu karena ya di luar sana kan banyak juga seperti itu, ya, hanya tunduk pada agama, tapi begitu terhadap negara dia ingin sekali untuk menghancurkan, memberontak, seperti itu dia. Jadi ada tri kerukunan ini yang harus kalian ingat bersama, tri kerukunan umat beragama itu tadi. Oke, sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada yang mau lagi ditanyakan, Nak? Ada? Pas? Oke, kita cukupkan materi untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ataupun mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini. Tetap membaca modul-modul dari guru-guru kalian, Nak. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatannya juga, gitu ya. Semoga apa yang kita dapat pagi hari ini bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.